Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan list. Teman-teman perlu ketahui, fungsi list mengizinkan kita untuk membentuk atau menggabung beberapa struktur data menjadi satu variabel. Dari beberapa struktur data, misalkan vektor, matrik, data frame, digabungkan menjadi satu variabel. Itu adalah fungsi dari list. Kita langsung saja ke contohnya. Misalkan kita ingin membuat suatu list bernama daftar, di mana list tersebut memiliki 4 anggota. Berarti kita gunakan fungsi list, ya. Kemudian nama anggota list yang pertama, misalkan data 1, di mana elemennya adalah 1, 3, 5. Kemudian anggota list yang kedua bernama data 2, di mana elemennya adalah 1, 5, 6, 8. Kemudian anggota list yang ketiga bernama data 3, yang elemennya adalah Upin, Ipin. Karakter ya, teman-teman. Kemudian anggota list yang keempat bernama data 4, dengan anggotanya misalkan anggur, kemudian jeruk. Oke ya, teman-teman, seperti ini. Jadi kita membuat list bernama daftar dengan menggunakan fungsi list. Ada 4 anggota list tersebut, yaitu data 1, data 2, data 3, dan data 4. Kita akan coba jalankan. Oke, berhasil. Kita akan panggil daftar, ya. Oke, seperti ini ya hasilnya, teman-teman. Jadi sudah terbentuk suatu list bernama daftar. Data yang pertama bernama data 1, ya, anggota list tersebut. Kemudian anggota list yang kedua data 2. Kemudian anggota list yang ketiga data 3. Kemudian anggota list yang keempat data 4. Oke ya, teman-teman. Berikutnya ada cara lain ketika teman-teman ingin membuat suatu list. Teman-teman definisikan dulu anggota-anggota list tersebut, misalkan data 1, 3, 5, kemudian data 5 yang merupakan suatu matrik, ya. Kita gunakan fungsi matrik. Elemennya dari 1 sampai 10, kemudian jumlah barisnya sama dengan 2. Kemudian data 6, kita ambil struktur datanya adalah data frame. Kita ambil data frame yang sudah ada pada R saja, misalkan woman. Nah, seperti ini. Kita akan jalankan dulu. Oke, kita panggil data 1. Oke ya, seperti ini ya, teman-teman. Suatu vektor. Kemudian kita panggil data 5. Bentuknya adalah matrik. Kemudian data 6 kita panggil. Nah, ini adalah data 6 yang berbentuk data frame. Kita akan buat list dari data-data tersebut. Data 1, data 5, dan data 6. Misalkan kita beri nama daftar 2. Kita gunakan fungsinya list. Kemudian anggota-anggota list tersebut kita ketikkan atau kita cantumkan, ya. Misalkan data 1, kemudian data 5, kemudian data 6. Kita akan coba jalankan. Kemudian kita panggil daftar 2. Nah, ini adalah hasilnya. Tapi teman-teman perhatikan, untuk list daftar 2 ini, nama anggota listnya belum muncul ya teman-teman.
Nah, ini masih 1, 2, 3. Jadi kalau teman-teman cek di sini, nama dari list daftar 2, nah masih 0 ya di sini, belum ada. Sedangkan kalau kita gunakan daftar ya, dengan cara membuat list yang seperti ini, apakah sudah terbentuk nama anggota listnya? Nah, kita cek. Ternyata di sini sudah terbentuk ya. Data 1, data 2, data 3, data 4. Oke ya teman-teman, jadi teman-teman bisa membedakan. Kalau teman-teman menggunakan cara yang seperti ini ya, berarti list tersebut sudah ada nama-nama anggotanya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan cara yang seperti ini ya, artinya definisikan dulu data-datanya, kemudian bentuk list dengan cara yang seperti ini, ternyata list tersebut belum ada namanya. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja teman-teman memerlukan list dengan tipe yang seperti apa. Oke, berikutnya kita lanjutkan mengganti nama anggota list. Oke, kita mulai dari daftar ya. Ini kan sudah ada nama anggotanya. Kita akan mengganti nama data 1 dengan vektor. Berarti teman-teman menggunakan format yang seperti ini. Names ya, dari list yang ingin kita ganti nama anggotanya, yaitu daftar. Kemudian indeksnya, nama anggota yang ingin kita ganti. Data 1 ini kan indeks yang pertama ya. Nah, yang pertama. Kemudian ingin diganti dengan apa? Misalkan vektor. Vektor. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba jalankan. Kemudian kita coba panggil daftar. Nah, sekarang sudah berubah untuk data 1 namanya menjadi vektor. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, kemudian kalau teman-teman membuat listnya dengan cara yang kedua yang seperti ini ya. Teman-teman bisa memberikan namanya dengan format daftar 2, nama list tersebut. Kemudian teman-teman ketikkan list. Nah, berikutnya misalkan data 1 ini ingin diganti dengan vektor ya, berarti vektor sama dengan data 1. Kemudian data 5 kita ingin ganti namanya dengan matriks. Ya, berarti matriks sama dengan data 5. Kemudian yang terakhir data 6 kita akan ganti namanya menjadi data frame atau DF ya. Data 6. Oke, seperti ini ya. Kita akan jalankan, kemudian kita akan panggil daftar 2. Kita lihat, nah di sini sudah berubah ya teman-teman. Nama anggota listnya. Yang pertama vektor, kemudian yang kedua matriks, yang ketiga adalah DF. Oke teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Kita sudah membahas bagaimana caranya membentuk suatu list ya, kemudian memberi nama ataupun mengganti nama anggota list tersebut. Berikutnya kita juga bisa menentukan jumlah anggota list dari list tersebut menggunakan ya, mengetahui jumlah anggota list. Kita gunakan perintahnya adalah length dari list tersebut. Misalkan daftar 2. Kita akan coba jalankan. Nah, hasilnya adalah 3. Artinya list daftar 2 memiliki 3 anggota list.
Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Berikutnya, kita akan menyeleksi anggota pada list. Menyeleksi anggota pada list. Yang pertama, kita gunakan single bracket ya. Single bracket. Kita bisa menyeleksinya menggunakan index, berarti by index ya. Contohnya, kita ingin memanggil anggota daftar 2 ya, berdasarkan indeks yang pertama. Nah, seperti ini kita akan coba jalankan. Nah, muncul vektor 1, 3, 5. Misalkan kita ingin memanggil daftar 2 indeks 3. Berarti yang muncul adalah DF, data frame. Oke, di sini kurang F ya. Sorry teman-teman. Nah, seperti ini kita panggil. Nah, betul. Yang muncul adalah DF. Nah, ini adalah menyeleksi anggota pada list. Yang pertama kita gunakan single bracket berdasarkan indeks. Kemudian berikutnya kita juga bisa menyeleksi berdasarkan nama anggota list tersebut ya. Misalkan daftar 2, kemudian kita panggil matriks. Nah. Oke, ini adalah hasilnya teman-teman. Jadi yang muncul adalah anggota list daftar 2 yang bernama matriks. Oke ya teman-teman. Kemudian kita bisa mengetahui informasi tipenya. Jadi di sini informasi tipe. Oke, misalkan kita ingin mengetahui informasi tipe daftar 2 untuk matrik yang ini ya. Berarti kita gunakan kelas ya ataupun mode ya, sama saja. Dari daftar kemudian matriks ya, kita akan jalankan. Nah, ini hasilnya adalah atau tipenya adalah list ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan satu bracket ya, satu kurung untuk menyeleksi anggota pada list, maka tipenya itu masih dalam bentuk list ya. Contoh lain, bisa juga menggunakan kata mode ya. Kemudian dari daftar, kemudian kita panggil berdasarkan indeks yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, sama di sini ya. Tipenya adalah list. Karena tadi sudah diinformasikan kita menggunakan single bracket ya, berarti tipenya itu masih dalam bentuk list. Oke, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya kita dapat menyeleksi anggota list ya menggunakan double bracket. Nanti teman-teman bisa membandingkan antara single bracket dengan double bracket. Contohnya misalkan daftar 2. Nah, seperti ini ya, double bracket. Kita ingin memanggil matriks ya. Kita akan jalankan. Nah, ini hasilnya. Bandingkan dengan sebelumnya ya, tidak ada nama anggota listnya ya. Nah, ini langsung ya. Kita akan cek ya informasinya menggunakan kelas dari daftar 2 kemudian matriks. Nah, seperti ini kita akan jalankan. Nah, di sini tipenya adalah matriks ya, teman-teman, bukan lagi list. Jadi kalau teman-teman menyeleksi anggota list dengan menggunakan double bracket, maka hasilnya adalah matriks ya, bukan list lagi.
Contoh lain, misalkan daftar 2, kita gunakan double bracket, indeksnya misalkan indeks yang pertama, seperti ini, kita akan jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Tipenya sudah bisa kita pastikan adalah vektor, ya, sesuai dengan tipe dari vektor, ya. Misalkan kita akan pastikan dengan menggunakan kelas, ya, dari daftar 2 indeks 1. Nah, betul ya. Tipenya adalah numerik, bukan lagi list. Oke, teman-teman. Jadi sekarang bisa membedakan ketika kita menggunakan satu bracket, ya. Tipe data yang dihasilkan apa. Kemudian ketika kita menggunakan double bracket, tipe data yang dihasilkan seperti apa. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan variasi dari menyeleksi menggunakan double bracket, ya. Misalkan teman-teman ingin memanggil atau menyeleksi, ya, daftar 2 hanya untuk vektor indeks yang pertama, ya. Nah, berarti seperti ini, vektor. Kemudian kita hanya menginginkan indeks yang pertama. Nah, seperti ini. Kita akan jalankan. Nah, akan muncul 1. Karena kita lihat di sini. Nah, ini ya, vektor. Kemudian indeks yang pertama adalah 1. Kalau ingin menginginkan vektor, kemudian indeks yang ketiga, ya, kita ganti saja satunya dengan 3. Nah, seperti ini. Kita akan jalankan. Akan muncul 5. Oke ya, teman-teman. Kemudian kita juga bisa menyeleksi elemen dari anggota suatu list hanya pada baris yang pertama. Berarti daftar 2, kemudian double bracket, kita gunakan matriks, ya, Kemudian hanya baris yang pertama, berarti 1, kemudian kosongkan. Nah, seperti ini kita akan jalankan. Nah, akan memunculkan nilai yang seperti ini. Ini adalah baris pertama pada anggota list matrik. Oke ya, teman-teman. Kita juga bisa menyeleksi lebih spesifik, ya. Misalkan daftar. Oke, di sini. Kita akan kopikan saja. Kemudian di sini kita menginginkan baris 1 sampai 2. Kemudian kolomnya pun 1 sampai 2. Nah, ini akan lebih spesifik, ya. Kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Oke ya, teman-teman. Cukup jelas ya sampai sini. Kemudian kita juga bisa menyeleksi elemen dari anggota suatu list dalam bentuk data frame hanya 1 kolom, ya. Berarti daftar 2, kemudian DF, ya. Kita ambil kolom yang high. Nah, seperti ini kita akan coba jalankan. Oke, kita lihat dulu nama kolomnya. Hai, betul. Oke, ternyata di sini tidak menggunakan huruf besar hanya. Nah, seperti ini kita akan jalankan. Ya, betul ya, teman-teman. Nah, ini memunculkan elemen dari anggota list DF hanya untuk kolom height. Ya. Oke, teman-teman, cukup jelas ya. Selanjutnya, kita juga bisa mengkombinasikan list. Artinya kita bisa membuat double list, ya. Misalkan kita beri nama double list, ya. Berarti
kita ketikkan misalkan list daftar 2, daftar ya, seperti ini. Kita akan coba jalankan. Kemudian kita panggil double list ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita gabungkan list yang pertama daftar 2, kemudian list yang kedua adalah daftar. Ini mengkombinasikan list. Kemudian kita juga bisa melihat struktur dari list tersebut ya, menggunakan perintah str dari nama list tersebut, misalkan double list ya, seperti ini. Ya, kita jalankan. Nah, seperti ini. List of 7 artinya ada 7 anggota list ya. Yang pertama vektor. Nah, ini adalah elemennya. Kemudian matriks, ini elemennya. DF ya, data frame. Kemudian ini elemen-elemennya atau kolom-kolomnya. Kemudian berikutnya adalah vektor, data 2, data 3, data 4. Oke ya, teman-teman. Jadi str di sini adalah untuk melihat struktur dari list tersebut. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengkonversi list menjadi vektor ya dengan menggunakan perintah unlist. Mengkonversi list menjadi vektor. Kita gunakan perintah unlist ya. Dari misalkan dari daftar 2 ya, seperti ini. Kita beri variabel misalkan daftar 2 ya, seperti ini. Kita akan jalankan. Kemudian kita panggil daftar 2. Nah, ini bentuknya bukan lagi list, melainkan vektor. Oke ya teman-teman, berarti untuk mengkonversi list menjadi vektor, teman-teman gunakan fungsi unlist. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diikuti serta bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.